Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mata pelajaran administrasi pajak ini. Kita akan membahas mengenai konsep dasar perpajakan, yang mana kompetensi inti yang akan kita pelajari yaitu mengenai memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Baik, kita langsung saja. Di sini ada pajak dan juga perpajakan. Nih, ada pajak dan juga perpajakan. Apa sih yang membedakannya? Toh sama-sama pajak, gitu kan? Nah, oke, kita bahas ya, kita lihat. Nih, di sini menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro ini mengenai pajak, dan di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini juga mengenai pajak. Keduanya mengemukakan definisi dari pajak. Dan dari kedua definisi tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa pajak adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Sekarang kita lihat, kalau menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, di sini pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Nah, jadi pajak ini merupakan sesuatu yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Kenapa dapat dipaksakan? Karena mau tidak mau wajib pajak itu harus membayar pajaknya kepada kas negara. Sebagai apa? Sebagai pendapatan kas negara, dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya atau kepada wajib pajaknya dalam bentuk yang lain. Jadi timbal baliknya itu tidak secara langsung. Oke, sedangkan yang kedua adalah adanya perpajakan. Kalau perpajakan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan permasalahan pelaksanaan pajak. Nah, kalau tadi pajak adalah iurannya, iuran wajibnya. Kalau perpajakan itu segala sesuatu yang berkaitannya, sistemnya, apapun yang berkaitan dengan pajak, dengan permasalahan pelaksanaan pajak itu termasuk perpajakan. Sistemnya, lebih ke sistemnya kalau perpajakan. Kalau pajak lebih ke iuran wajibnya. Baik, nah di sini ada pungutan selain pajak, ya. Pungutan selain pajak di sini sebagai tambahan juga, sebagai pemasukan juga kepada negara. Apa saja pungutan selain pajak tersebut? Nih, yang pertama ada bea materai. Bea materai itu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Contohnya, kalian misalkan membuat suatu dokumen surat pernyataan. Kemudian kalian membeli materai. Ada tanda tangan di atas materai biasanya gitu kan. Nah, itu bisa disebut dengan bea materai. Jadi pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Yang kedua ada bea masuk dan bea keluar. Apa itu? Yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Kemudian kalau bea masuk apa? Bea masuk itu pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai suatu barang atau tarif tertentu. Sedangkan bea keluar itu pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Contoh misalkan nih, ada suatu barang yang dikenakan bea masuk. Kalau ada barang yang masuk ke daerah pabean itu daerah kita, misalkan nih kita sebagai orang yang daerah yang memiliki yang berada di daerah tersebut. Nah, daerah pabean itu wilayah Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara, dan di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Maksudnya misalkan di daerah daratan atau daerah perairan nih, misalkan pelabuhan misal, ada barang yang masuk dikenakan bea, itu namanya bea masukan. Sedangkan kita mengeluarkan bea barang tersebut dari daerah pelabuhan tersebut, itu namanya bea keluar. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada cukai. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau cukai itu di sini ya sudah ada undang-undangnya dan tarifnya pun sudah ditentukan berdasarkan jenis barangnya, dan itu diatur oleh undang-undang. Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Kemudian selanjutnya ada retribusi. Nah, kalau retribusi itu apa? Retribusi itu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Nah, kalau retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata mendapatkan prestasi dari pemerintah. Itu kalau retribusi. Nah, di sini misalkan ada retribusi daerah. Kalau retribusi daerah itu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Misalkan nih, ada jasa umum atau retribusi usaha. Kalian membuat surat perizinan, misalkan izin usaha kepada suatu daerah, di situ ada retribusinya, pembayarannya. Nah, itu termasuk ke dalam retribusi daerah. Itu contohnya. Kalau ada retribusi jasa umum ya. Kalau retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, kemudian pembuatan cetak KTP misalkan, atau akta catatan sipil dan lain semacamnya. Itu ada retribusi, ada pembayaran ya, ada jasanya. Kemudian kalau jasa usaha apa? Adanya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar, grosir misalkan, atau pertokoan seperti yang tadi dijelaskan. Itu adanya sewa, misalkan ada sewa tempat yang sewa tempat untuk usaha, misalkan retribusi terminal, retribusi tempat parkir, terus tempat penginapan atau villa, itu ada retribusi, ada pembayarannya. Kemudian ada retribusi perizinan. Kalau retribusi perizinan ini contohnya izin mendirikan bangunan misalkan, kemudian
izin tempat penjualan makanan beralkohol. Nah, di sini untuk kita menjual makanan beralkohol itu harus adanya izin. Nah, bukan berarti makanan yang beralkohol itu diperjualbebaskan, mendapat izin diperjualbebaskan. Tidak, tetapi ada aturannya. Makanan yang seperti apa yang akan diperjualbelikan, dan itu ada peraturannya, ada diatur dari perizinannya itu, seperti itu. Nah, dalam retribusi itu dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah, baik itu Perda, Pergub, dan Perbub atau Walkot gitu ya, peraturan daerah, peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota. Kemudian ada unsur-unsur yang melekat pada retribusi. Unsur-unsurnya itu apa saja? Yang pertama, pungutan retribusi itu harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, sifat pungutannya dapat dipaksakan. Yang ketiga, pemungutannya dilakukan oleh negara. Yang keempat, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Dan yang kelima, imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi. Seperti itu. Nah, sekilas kalau dari pajak dan retribusi itu terlihat sama. Nah, tetapi ada beberapa yang membedakannya. Di sini dijelaskan, diperlihatkan apa yang menjadi pembeda antara pajak dan retribusi, dari subjeknya, dari objek pajaknya, dari besarnya pajak, dan juga dari waktu atau jatuh tempo pembayaran pajaknya. Jadi teman-teman ini bisa dilihat, bisa dibaca untuk perbedaan antara pajak dengan retribusi. Nah, kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 5. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Nah, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, apabila masih terdapat sisa dari dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut, maka dana itu, sisanya yang tadi itu dapat disimpan sebagai apa? Sebagai tabungan pemerintahan. Contohnya, dimasukkannya pajak itu dalam apa? Dalam APBN, sebagai penerimaan di dalam negeri, seperti itu. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur ini, pajak itu digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang apa? Di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertanahan, kemudian apalagi? Keamanan, seperti itu. Contoh mengatur itu apa? Sebagai proteksi terhadap barang produksi dalam negeri dengan dikenakan PPN import untuk belanja import barang. Jadi kalau kita mau belanja import suatu barang itu dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai ya. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendorong ekspor dengan cara mengenakan pajak 0% untuk ekspor barang. Jadi kalau kita mengekspor barang itu dikenakan pajaknya itu sebesar 0%. Kemudian minuman keras dikenakan pajak yang tinggi sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekankan. Nah, seperti yang tadi sebelumnya. Nah, bahwa sini tuh diatur juga dari pajaknya. Pajak diatur, setiap barang itu ada pajaknya. Persenan pajaknya itu ditetapkan berapa persen. Dan untuk minuman keras itu pajaknya tinggi. Kenapa? Untuk meminimalisir mengkonsumsi minuman keras tersebut ya. Kemudian barang mewah dikenakan PPNBM.
yang tinggi untuk mengurangi konsumsi barang mewah seperti apa, misalkan mobil mewah, yang seperti itu ya. Pokoknya barang-barang mewah itu dikenakan PPNBM. PPNBM itu apa? Pajak pertambahan nilai barang mewah itu tinggi. Kenapa? Untuk mengurangi konsumsi pembelian barang-barang mewah tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi pemerataan pendapatan atau retribution. Nah, pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Jadi masyarakat atau wajib pajak itu tidak secara langsung merasakan atau mendapatkan timbal balik dari pembayaran pajak, tetapi ada imbalan dari pajak tersebut. Pajak yang kita bayarkan itu akan kembali lagi kepada kita, tetapi dalam bentuk lain. Contohnya adanya dengan tarif progresif. Terus kenapa? Maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak lebih besar juga, dan begitupun sebaliknya. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan itu penting untuk meningkatkan keadilan sosial. Jadi tidak disamaratakan antara yang mendapatkan penghasilan rendah hingga menengah dan tinggi, itu pajaknya itu berbeda, itu diatur. Kemudian yang keempat ada fungsi legalitas pemerintahan atau representation. Nah, pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa, tetapi kesepakatan bersama antara rakyat melalui perwakilan di parlemen. Jadi, sebelum adanya kemudian selanjutnya ada fungsi stabilitas. Nah, pemerintah ini memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi itu dapat dikendalikan. Contohnya, pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak. Jadi stabilitas harga atau stabilitas keuangan itu dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya ini ada hukum pajak. Hukum pajak itu yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Terdiri atas hukum pajak formal, nih ya, ada hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal ini mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban penyelenggaraan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak timbulnya utang pajak. Tuh, ini kalau hukum pajak formal. Kemudian adanya hukum pajak material. Hukum pajak material di sini mengatur norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak. Kemudian memuat norma tentang objek pajak, tentang subjek pajak, tarif, dan sanksi. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, peraturan dan undang-undang apa saja yang mengatur sistem perpajakan? Coba nanti kalian cari peraturan dan undang-undang apa saja yang mengatur sistem perpajakan tersebut. Kemudian, apa yang menjadi alasan pembuatan undang-undang perpajakan di Indonesia? Ya, yang pertama, undang-undangnya itu apa saja yang mengatur sistem perpajakan. Kemudian yang kedua, kenapa sih undang-undang tentang perpajakan di Indonesia itu dibuat gitu. Oke.
Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Silahkan pelajari. Kemudian insya Allah kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.